Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 TKJ 4 dengan anggota kelompok Imam Maisaroh nomor absen 14, Salma Falatehan nomor absen 24, Ufti Adenda Aulia nomor absen 31, dan Widya Rahmawati nomor absen 33. Di sini kami akan menjelaskan tentang menu-menu pada TP-Link. Menu Quick Setup ini digunakan untuk melakukan penyetingan pada access point, supaya access point mendapatkan koneksi ke internet. Kita klik Next untuk ke halaman selanjutnya. Di menu ini, kita bisa memilih mode mana yang ingin kita gunakan. Di sini, kita memilih mode access point. Lalu klik Next. Di menu ini, kita melakukan penyetingan SSID dengan memasukkan nama SSID sesuai yang dikehendaki. Dan untuk sistem keamanannya, kita menggunakan WPA atau WPA2 PSK. Dan jangan lupa untuk memasukkan kata sandinya. Lalu klik Next. Setelah itu, di menu ini, kita bisa melakukan penyetingan alamat IP. Kita enablekan dahulu DHCP-nya. Lalu setelah itu, kita bisa memasukkan alamat IP yang dikehendaki. Lalu sesuaikan subnet max-nya. Jika Anda ingin mengganti akun, Anda bisa mengklik Yes. Tapi jika tidak, maka pilih No. Lalu klik Next. Jika sudah sampai pada menu finish ini, tandanya kita telah selesai melakukan penyetingan access point. Pada menu network ini, yang pertama, terdapat MAC address, yaitu sebagai identitas untuk perangkat yang kita gunakan. Yang kedua, ada tipe. Tipe ini kita dapat memilih jenis IP dinamis atau IP statis yang akan kita gunakan. Terus yang ketiga, terdapat alamat IP. Di sini kita bisa memasukkan alamat IP sebagai alamat identitas untuk setiap komputer host di dalam jaringan internet. Yang keempat, terdapat subnet max. Di sini kita harus menuliskan kode alamat yang menentukan ukuran jaringan. Yang kelima, ada gateway. Gateway ini harus berada di subnet yang sama dengan alamat IP yang dimasukkan sebelumnya. Pada menu wireless setting ini, di wireless network name, kita bisa memasukkan nilai hingga 32 karakter. Nama yang sama dengan SSID harus ditetapkan untuk semua perangkat nirkabel di jaringan kita. Pada region, ini kita bisa menentukan untuk memilih wilayah Anda dari daftar pull down. Bidang ini menentukan wilayah di mana fungsi nirkabel access point dapat digunakan. Mungkin ilegal untuk menggunakan fungsi nirkabel dari access point di wilayah selain salah satu dari yang ditentukan dalam arsip ini. Jika negara atau wilayah Anda tidak terdaftar, bisa menghubungi badan pemerintah setempat untuk mendapatkan bantuan. Untuk saluran, pada saluran ini kita bisa menentukan frekuensi operasi yang akan digunakan. Tidak perlu mengganti saluran nirkabel kecuali ada masalah atau gangguan. Pada mode, kolom ini menentukan mode nirkabel tempat access point bekerja. Channel WIDTH ini bandwidth saluran nirkabel. Nah, ini untuk aktifkan radio nirkabel access point dapat diaktifkan atau dinonaktifkan untuk mengizinkan atau menolak akses stasiun nirkabel. Jika diaktifkan, stasiun nirkabel akan dapat mengakses access point. Jika tidak, stasiun nirkabel tidak akan dapat mengakses access point. Enable SSID broadcast. Jika kita memilih kotak centang, aktifkan siaran SSID, access point akan menyiarkan namanya di udara.
pastikan untuk mengklik tombol simpan ini untuk menyimpan pengaturan tentang ini. Panduan keamanan nirkabel WPA atau WPA2 personal. Version WPA atau WPA2 personal, pilih WPA berdasarkan radius server, bisa otomatis, WPA personal, WPA2 personal. Encryption web, pilih berdasarkan frasa sandi bersama pra-WPA atau WPA2 enterprise. Password, setiap keamanan memiliki pengaturan sendiri. Anda dapat memilih salah satu sebagai berikut. Grup key bisa dimasukkan berdasarkan karakter ASCII atau hexadesimal. WPA atau WPA Enterprise version. Anda bisa memasukkan secara otomatis WPA atau WPA2. Encryption, Anda bisa memasukkan secara otomatis TKIP atau ACE. Radio server, Anda bisa memasukkan radio server melalui alamat IP dari radio server. Radius port, Anda bisa memasukkan radius port yang digunakan layanan radius. Radius password bisa mengisi dengan memasukkan password untuk radius server. Grup key period bisa dimasukkan karakter ASCII untuk menentukan interval pembaruan kunci dalam grup secara hitungan detik. Nilainya bisa 0 atau setidaknya 30. Masukkan 0 untuk menonaktifkan update. Web tipe bisa berupa tipe otomatis, open system, atau side key. Web key format bisa memasukkan hexadesimal berupa angka, ASCII berupa huruf. Key 1. Disable untuk pengisian 64 bit, Anda bisa memasukkan 10 digit hexadesimal kombinasi 0 sampai 9. Untuk key 2, Anda bisa memasukkan 128 bit dengan kombinasi 0 sampai 26 digit hexadesimal, dan untuk key 3 bisa 152 bit. Anda dapat memasukkan 32 digit hexadesimal kombinasi 0 sampai 9, A sampai F, dan kunci 0 tidak diperbolehkan atau karakter 16 ASCII. Catatan, jika Anda tidak mengatur kunci fungsi, keamanan nirkabel masih dinonaktifkan meskipun Anda telah memilih shard key sebagai jenis autentikasi. Pastikan mengklik tombol simpan untuk menyimpan pengaturan Anda di halaman ini.